Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura sya'bina wa baladina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Dan secara khusus adalah nikmat ilmu. Terlebih lagi jika Allah memberikan taufik kepada kita untuk berhasil meraih ilmu nafi. Karena itu adalah nikmat yang sangat tinggi. Dan nikmat yang sangat luar biasa. Ulama pernah mengatakan, "Lau tadabbar al-alim fi umuri sa'atihi madza kafahu al-ilmu min adh-dhulli bi tasallutil juhal wa min al-hammi bimagibil haqa'iqi anhu wa min al-ghibtati bima qad bana lahu wajhu min al-umuri al-khafiyya min ghairihi an ghairihi lazada hamdulillahi azza wa jalla ghibtah bima ladaihi min al-ilm wa ragbatan fil mazidi minhu." Kalau saja seorang alim atau yang punya ilmu mentadaburi detik-detik kehidupannya, bagaimana ilmu itu menjaga dia dari kerendahan dan kehinaan, kebodohan, dan dari kesedihan karena salah prediksi dan salah menyikapi sebuah masalah, karena tidak tahu hakikat dari sebuah permasalahan. Dan bagaimana banyak pihak tuh ingin berada di posisinya karena dia bisa mengetahui hal-hal yang tidak tersingkap kecuali dengan ilmu, maka dia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita menggunakan waktu kita untuk muhasabah dan mentadaburi apa peran ilmu dalam diri kita dan kehidupan kita, betapa banyak masalah yang ditolong oleh Allah, terurai, berjalan lancar karena kita tahu ilmunya. Dan betapa banyak bencana itu teralihkan dan tidak membuat kita hancur, tidak membuat kita jatuh karena kita menggunakan ilmu. Dan kita tahu apa yang orang tidak tahu, bukan untuk berbangga, tapi sih
kita tahu apa yang harus kita lakukan, sementara banyak orang nggak ngerti apa yang harus dia lakukan, dan itu membuat mereka ngiri gitu. Maka kita semakin bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semakin bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu hal yang sangat penting. Jadi hadirin Allah muliakan, seringkali itu yang terlewat dan kita lupa mensyukurinya, dan sebagian lebih fokus untuk mengeluh dan komplain dengan apa yang dia belum punya dan dia tidak dapatkan. Padahal kalau dia mau mentadaburi apa yang telah ia dapatkan, maka dia akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi, dan kita minta kepada Allah dengan nama-nama husna dan sifat-sifat yang mulia, Allah perbaiki urusan-urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita masuk ke ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab khauf. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa qala ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 128, yang lebih tepat bukan 128, Ali Imran ayat 28. Penggalan Ali Imran 28. Ini bukan satu ayat yang utuh, tapi ini penggalan ayat. Allah berfirman di penggalan ayat Ali Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kalian terhadap dirinya Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ini pesan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, sehingga beliau membawakan penggalan ayat ini, wa yuhadzirukumullahu nafsah, bahwa Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Apa yang dimaksud Allah peringatkan kalian tentang dirinya? Dijelaskan sebagian para ulama tafsir, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yuhadzirukum niqmatahu fi mukhalafatihi. Allah memperingatkan kalian azabnya, murkanya, pembalasannya dan hukumannya jika kalian menyelisihi perintah dan melanggar larangan. Khususnya dalam konteks ayat ini, orang-orang yang menjadikan
musuh-musuh Allah sebagai wali dan justru memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kalian kembali, dan kalian kembali untuk dihisab dan untuk dibalas. Jadi kembali bukan habis kembali tidur, bukan. Aduh mau kembali dulu nih gua gitu. Mau apa? Ngantuk, mau tidur, bukan. Wa ilallahil masir itu artinya, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Liyujaza kullu amilin bi'amali, untuk dihisab dan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, pesan di dalam ayat ini adalah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Setiap orang harus merasakan ini karena Allah memperingatkan kita. Allah memperingatkan kita. Tentang ancamannya, tentang pembalasannya, dan tentang apa yang akan terjadi jika kalian melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita camkan. Jadi Allah bukan hanya kasih kabar gembira, tapi Allah juga memberikan peringatan. Dalam At-Tabari rahimahullah menyampaikan tentang ayat ini, wa yukhawifukumullahu min nafsi an tarkabu ma'asiyahu. Allah mengancam kalian atau menakuti kalian atau mengancam kalian apa yang bisa Allah lakukan jika kalian mengerjakan maksiat, atau tawallau a'da'ahu, atau menjadikan orang-orang yang gak beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala atau menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali mereka yang mereka cintai, yang melindungi mereka dan seterusnya. Fa innallaha marji'ukum wa masirukum ba'da mamatikum. Dan Allah mengingatkan bahwa setelah kalian akan wafat, sejago kalian, sejago apapun kalian, sehebat apapun, sesehat apapun, sekuat apapun, sefit apapun kesehatan dan tubuh kalian, kalian akan meninggal, kalian akan mati. Dan setelah kalian wafat atau setelah kalian mati,
kalian akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Gak ada opsi lain. Gak ada yang meninggal terus hilang. Gak ada yang setelah meninggal lalu kembali lagi. Keyakinan Allah menjelaskan dalam ayat ini, gak ada setelah meninggal lalu kembali lagi ke dunia dalam wujud yang lain atau hilang begitu saja. Begitu kalian meninggal, kata Allah dalam ayat ini, kalian akan kembali kepada saya. Dan kalian akan menghadapi hari di mana kalian dikumpulkan. Di mauqifil hisab. Untuk dihisab. Dan untuk dibalas. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan hati-hatilah. Jangan sampai kalian kena hukumannya, balasannya, dan azabnya. Fa'innahu syadidul iqab. Karena kalau sampai kena, Allah sangat pedih siksanya. Allah sangat pedih siksanya. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Sebagian ulama Sa'di misalnya menyampaikan bahwa fala tata'arradu lis-sakhati birtikabi ma'asi fayu'aqibukum ala dhalik. Jangan main api, kata As-Sa'di rahimahullah. Jangan bermain api sehingga membuat Allah murka. Jangan mengerjakan hal-hal yang membuat kalian itu terancam. Atau kalian jadi dekat dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan sampai kalian dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksud main api adalah birtikabi ma'asi, dengan mengerjakan maksiat-maksiatnya. Khususnya dalam konteks ayat ini. Fayu'aqibukum ala dhalik. Sehingga Allah akan balas dan Allah akan azab kalian. Wa ilallahil masir. Hanya Allah lah tempat kembalinya manusia. Fayuhsi a'malahum wa yuhasibuhum 'alaiha. Maka seluruh amal kita itu dibuka seluruhnya tanpa terkecuali, sampai yang kecil-kecil, details, lalu Allah hisab, lalu Allah balas. Fa iyyakum an taf'alu minal a'malil qubah ma tastahiquna bil 'uqubah. Maka jangan saya mengerjakan hal-hal yang membuat kalian pantas untuk dihukum. Wa'malu ma bihi yahsulul ajr wal mathubah. Mumpung di dunia, kerjakanlah hal-hal yang membuat Anda mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Jangan sekali-kali. Jadi wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ini adalah sebuah kalimat ancaman yang sangat elegan. Allah nggak menggunakan kata-kata yang kasar dan seterusnya. Allah cuma mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kalian dengan apa yang mampu Allah lakukan terhadap kalian. Jadi ancaman yang sangat elegan tapi menakutkan. Dan ancaman-ancaman seperti ini itu sangat lebih dari cukup membuat kita untuk berpikir ulang.
Dan gaya bahasa sepertinya kan gaya bahasa orang-orang yang punya power atau pihak-pihak yang punya power yang sangat kuat. Jadi nggak pakai kata kasar gitu. Orang punya power kan hati-hati gitu. Saya peringatkan Anda dan saya nggak akan ulang lagi kedua kalinya. Itu ancaman-ancaman kayak ini bukan ancaman dari pihak-pihak yang lemah ya. Ancaman pihak yang lemah kan atau pihak di bawah biasanya itu tadi apa ngomongnya panjang kali lebar tapi actionnya nol atau actionnya nggak seserem apa yang diucapkan. Gua ini loh, dasar lo, bla 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 bla. Tapi begitu kejadian mundur. Atau begitu kejadian nggak seperti itu. Begitu berhadapan beda. Dan semua orang yang punya pengalaman hidup tuh ngerti. Tapi beda dengan pihak-pihak yang mengatakan saya peringatkan Anda. Oh udah diem aja. Itu membuat banyak pihak nggak bisa tidur di begitu. Atau hati-hati. Maksud Anda apa? Hati-hati. Harus ditinggal. Lihat bagaimana Allah memberikan warning. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah peringatkan kalian terhadap dirinya. Wa ilallahil masir. Lalu Allah sampaikan. Dan kalian pasti akan kembali kepada Allah. Jadi mau lari kayak, mau menghindar kayak, mau ngumpet kayak, mau playing victim kayak, mau cari kambing hitam kayak, mau terbalikan fakta kayak, mau yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, mau cari tumbal di dunia, mau mengorbankan orang yang gak bersalah, mau menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Wa ilallahil masir. Simpel itu aja. Semua kalian akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan buka semua apa yang dikerjakan, baik yang besar maupun yang detail. Dan Allah peringatkan terhadap dirinya, hati-hati. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang Anda kerjakan. Al-Khabir, Allah yang paling tahu details apa yang Anda lakukan. Dan Allah Syadidul Iqab, Allah sangat pedih siksanya. Simple, sederhana, tapi sangat berkelas. Sangat berkelas. Innal labiba bil isyarat yafhamu, orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Dan sekali lagi ini kayak bahasa yang sangat elegan. Dan begitulah bahasa Al-Quranul Karim. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya kita renungkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita hati-hati dan dengar kata Allah, jangan main api. Jangan main api dan melakukan tindakan yang rentan membuat Allah murka. Dan Allah akan balas kalian dengan cara yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Dan itu yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Dan kita nggak boleh lupa. Fiha zafirun wa syahiq. Itu salah satu bentuk kondisi manusia di api neraka. Mereka dibakar, mereka disiksa sampai mereka susah sekali nafas. Dan untuk bernafas mereka harus menggunakan seluruh kemampuan paru-paru mereka, dan dari dada
dan itu pun mengeluarkan bunyi-bunyi yang sangat memilukan, mengeluarkan suara yang sangat menyedihkan. Dan di waktu yang sama dibakar, disiksa, dan Allahul Musta'an. Sekali lagi, kita kalau sesak nafas lalu berbaring di kamar VVIP rumah sakit termewah di Jakarta, itu nggak ada enak-enaknya kalau sesak nafas. Lalu bagaimana dengan di api neraka kelak? Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Sekali lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah peringatkan kalian, dan kalian akan kembali kepada Allah semata. Semoga Allah bermanfaat. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering merasa hidup lagi berat? Allah Ta'ala berikan jalan keluar yang tak banyak orang sadari. Jalan kemudahan itu bisa hadir dari harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kecil atau besar, setiap sedekah kita insya Allah membuka jalan kemudahan di dunia dan akhirat. Mulailah sedekah kepada yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui